Baik, kembali kepada pelaksanaan acara pada hari ini. Sebelum kita mulai pada kajian hari ini, pertama akan saya bacakan dulu tata tertib kajian pada hari ini. Jadi sebelum kita menghadiri kajian ini, mohon agar luruskan niat menghadiri acara ini semata-mata hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mohon agar gunakan nama asli dan kota domisili sebagai nama di meeting Zoom. Lalu jangan lupa juga untuk matikan mikrofon dan video kamera selama acara berlangsung, dan mikrofon dan video bisa dinyalakan pada saat diperlukan, atau mungkin seperti nanti akan ada sesi diskusi atau tanya jawab, atau jika nanti diperlukan. Lalu host akan mematikan mikrofon dan video kamera yang akan mengganggu demi kelancaran acara. Dan diharapkan pada aktivitas sekalian agar tetap menjaga kesopanan dan berpakaian selama acara berlangsung. Seperti dari sebelumnya tadi telah dibacakan tilawah dan sari tilawah karena akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka diharapkan untuk tetap menjaga kesopanannya pada saat acara berlangsung. Baik, ini Ustazah sendiri sudah hadir belum ya? Hadir dari tadi Teh Widya. Oh iya, Masya Allah. Ya Ustazah, jadi sebelum kita mulai pada kajian hari ini, saya akan memperkenalkan dulu sedikit mengenai profil Ustazah. Barangkali bisa dibuka share screen atau ada bahannya kah? Waktu itu saya udah ngasih ke Neng Huri ininya apa biodata. Sekarang nggak nyimpen kayaknya. Ada kali bisa sih dibuka. Bentar. Kayaknya di WA ya sebentar. Jadi ke sini deh. Masih orang yang lama kok kayaknya udah barang. Itu tuh Saza. Ya ini. Gila. Kelihatan nggak? Belum kelihatan Ustazah, tapi Belum ini kelihatan. sambil menunggu juga. Sebentar ya. Ini kebetulan di saya juga ada, jadi mungkin saya bisa sekalian bacakan juga profil ya Ustazah. Ya, sebelumnya Ustazah, Assalamualaikum. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Mudah semua sehat. Kalau ini kelihatan nggak? Masih belum kelihatan sih, tapi kalau masih belum bisa ditampilkan, tidak apa-apa dari saya mungkin bisa dibacakan. Ya. Ya enggak. Ya. Oke, jadi pemateri pada kajian hari ini dari Ustazah Nunuk Mas'ullah, atau bisa kami panggil Ustazah Nu, atau biasanya dipanggil apa ya Ustazah? Nunu aja. Nunu aja, oke Ustazah Nunu. Ya, Ustazah Nunu Mas'ullah lahir Mas Ulah, di... bukan Mas Ulo. Oh, Mas'ullah. Afwan. Jadi baru kenal juga pada hari ini ya, insya Allah. Semoga materinya hari ini bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Ya, Ustazah Nunu ini lahir di Sidoarjo pada tanggal 26 Juni tahun 79. Dan domisilinya di Bandung ya Ustazah, tinggal di Sarijadi. Saya juga orang Bandung sih Ustazah sebenarnya. Oh gitu, di mana tuh? Saya di Ciwastra, di Bandung Selatan gitu Ustazah. Oh iya. Ya apalah Bandung mah kecil. Iya, Bandung mah segitu-gitu aja ya Ustazah. Iya, dan Ustazah ini dari latar pendidikannya sebelumnya pernah berkuliah di Al-Azhar di Kairo, Mesir, Masya Allah, di Fakultas Usuluddin atau Teologi untuk tingkat sarjana. Lalu Ustazah lanjut magister di Unpad ya Ustazah.
di jurusan ilmu-ilmu sosial. Jadi Ustazah Nunu ini sebelumnya pernah menjadi ketua kajian Muslimah Pendopo Wali Kota Bandung, atau sampai sekarang ya, dari tahun 2018 sampai sekarang, Masya Allah. Dan Ustazah Nunu ini juga dosen bahasa Arab dan studi Islam dari Ma'had Al-Imarat Bandung dari tahun 2001 sampai sekarang juga. Dan Ustazah ini pernah menjadi guru bahasa Arab di Darut Tauhid Bandung sampai tahun 2005, dari tahun 2004. Lalu pernah menjadi penerjemah, atau sampai sekarang jadi penerjemah bahasa Arab, Inggris, Indonesia pada Short Textile Course for Palestinian People, kerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dengan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta ya, pada tahun 2011. Ya, dan Ustazah juga aktif sebagai penerjemah buku di berbagai penerbit Indonesia dan juga Messi. Baik, Ustazah, bentar. Ya. Saya sambil periksa dulu untuk ini. Ya. Ya. Setelah dibacakan profil tadi, lalu kita bisa langsung masuk ke materi bila sudah siap bahannya. Dan silakan untuk mempersingkat waktu, Ustazah bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, makasih Teh Dia. Saya Sama-sama, kalau ini saya udah build stream, cuman kayaknya kalau belum kebaca, tadi saya udah kirim ke Huri. Iya, ini sudah terbaca Ustazah, alhamdulillah. Udah terbaca. Ya, sudah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu sekalian dan juga teteh-teteh, adik-adik yang saya cintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sini. Nggak tahu kalau Teh Widya mungkin baru ketemu saya, beberapa yang di sini udah pernah lah ketemu dengan saya. Dulu saya pernah 3 tahun di sana dan beberapa kali juga ngisi di yang kajian yang barengan itu ya, yang pokoknya waktu itu di Aachen sama di Bonn ya. Fair. Mudah-mudahan di tengah kajian kita ini, ya di tengah pandemi ini luar biasa. Kalau saya mengikuti status-status teman-teman yang ada di Jerman, kayaknya kajiannya hampir tiap hari ada ya, tinggal pilih gitu mau tema apa. Luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan semangat ini tidak hanya semangat zooming, tapi juga semangat untuk menimba ilmunya dan juga semangat untuk mengaplikasikan apa yang sudah dikaji tadi ya. Baik, sebelum ya kemarin itu pas ngobrol sama Huri, jadi saya ambil Sauda binti Zam'ah dulu, tapi kalau misalnya nanti masih ada waktu saya lanjutkan dengan Ummu Salamah. Kenapa 2? Takutnya ini nanti karena bab tentang Sauda binti Zam'ah itu saya ambil dulu karena saya sangat jatuh cinta kepada keikhlasan beliau yang luar biasa, yang mungkin untuk nanti setelah kita mendengarkan menjadi tidak masuk akal gitu. Kenapa sampai begitu ikhlasnya menjadi orang gitu. Dan kedua juga mungkin sangat jarang untuk ditampilkan terlebih dahulu, padahal beliau adalah istri yang Rasulullah. Sebentar, kayak ada kayak ini. Kayak celukat-celukit ada. Ininya hampir mau ini. Sebentar. Ini apa? Kayaknya listriknya. Karena kabelnya ini. Sebentar, tutup ini. Ya.
karena biasanya juga yang sering dikaji terlebih dahulu itu pasti Khadijah, terus Aisyah, itu dua sosok yang sangat populer yang saya juga tidak bisa mensampingkan bahwa beliau berdua adalah orang yang paling dikasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk peran, semua istri Rasulullah itu mempunyai peran masing-masing dan juga mempunyai keistimewaan masing-masing, karena kita tahu bahwa setiap orang itu diciptakan unik ya. Soal derajat, soal siapa yang lebih dicintai, dan soal siapa yang derajatnya paling tinggi itu tergantung keimanannya. Dan memang nanti mungkin Saudah ini kita tidak akan mendapat banyak informasi, tidak sebanyak informasi tentang Khadijah dan Aisyah dan Hafsah dan juga Ummu Salamah nanti, karena memang profil beliau yang rendah hati, profil beliau yang memang lebih keibuan daripada untuk tampil di publik. Saya tidak mengatakan bahwa beliau kurang cerdas atau tidak, tapi setiap orang punya kecenderungan masing-masing untuk bisa tampil di publik atau tidak. Jadi yang tampil di publik seperti Khadijah maupun Aisyah maupun Ummu Salamah itu akan lebih banyak direkam oleh publik daripada yang lain gitu. Sedangkan Saudah binti Zam'ah ini mungkin tidak banyak direkam oleh para sejarawan karena memang beliau lebih berperan di dalam rumah Rasulullah SAW, terutama sepeninggal Khadijah bintu Khuwailid. Jadi sekali lagi kenapa saya pilih beliau sebagai yang pertama, karena memang secara urutan setelah Khadijah adalah Saudah bintu Zam'ah, setelah Saudah bintu Zam'ah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi tidak juga karena situ, tapi juga karena profil beliau yang luar biasa rendah hati dan juga sangat ikhlas. Kalau kita melihat nanti bisa jadi kok mau-maunya ya gitu, kok mau sih seperti itu dan sebagainya. Baik, tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan nanti sekali lagi jangan ini ya, setelah mengkaji yang seperti ini gitu, nanti kita boleh pilih kita mau ambil yang mana nih, mau ambil dari setiap profil kebaikannya tentunya, dan tidak ada yang buruk insya Allah. Ini yang lebih cocok untuk saya karena tiap orang punya karakteristik atau kecenderungan masing-masing. Sebagaimana saya juga sangat menginginkan ke anak-anak kita itu kita beri mereka profil-profil yang sudah Allah ridhoi gitu ya, yang memang termaktub dalam langit, dan mereka ada interaksi dengan Al-Quran, ada interaksi dengan Rasulullah SAW, sehingga sejarah mereka itu direkam oleh Al-Quran maupun oleh hadis dan juga sejarah Islam yang demikian detail, dan tidak ada kata hoax di situ karena melalui penyaringan yang luar biasa, ada jarak dan takdir dan sebagainya. Nanti pada akhirnya jangan gini, ketika saya kan bukan istri Rasulullah, saya kan bukan sahabat, saya kan bukan orang di zaman itu, saya kan hanya manusia akhir zaman, ya beginilah adanya gitu. Nggak bisa gitu juga ya, ngapain kita belajar tentang profil-profil tersebut kalau bukan ingin setidaknya mendekati profil-profil, karena khairul qarni, sebaik-baik zaman itu adalah zaman atau generasiku. Baik, yang pertama yaitu Saudah bintu Zam'ah bin Qais al-Amiriyah, ibunya Asyumus bin Qais bin Yazid harusnya ini ya, An-Najjar. Jadi beliau dari kabilah Amiriyah dan ibunya dari kabilah An-Najjar. Beda dengan Aisyah dan Hafsah yang merupakan putri seorang sahabat yang as-sabiqun al-awwalun gitu, yang orang-orang yang pertama yang masuk Islam. Ayah beliau masih pada saat dinikahi oleh Rasulullah SAW, ayah beliau masih belum memeluk Islam. Bukan juga putri kepala kabilah seperti Juwairiyah dan Sofia gitu, dan mereka dinikahi untuk itu setelah dikalahkan dalam peperangan. Juwairiyah dan Sofia diambil sebagai istri Rasulullah SAW untuk mengangkat derajat keduanya dan untuk tidak dijadikan sebagai budak. Terus juga bukan seseorang yang meskipun berumur, beliau seperti Ummu Salamah yang cantik jelita, yang tegas luar biasa, yang sering ditanya juga oleh Rasulullah SAW pendapatnya. Dia punya posisi kalau ibarat rumah mah langsung ininya gitu ya, perabot-perabot yang terlihat gitu. Tapi beliau adalah profil-profil yang mengisi rumah tersebut yang mungkin tidak terlihat, tapi beliaulah orang yang tepat yang menjadi istri Rasulullah SAW sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha.
Dan kita tahu bahwa sepeninggal Khadijah, Rasulullah tidak langsung menikah dengan siapa gitu ya, dan tidak seorang pun dari para sahabat yang berani untuk untuk menawarkan beliau pernikahan, sampai nanti ada seorang sahabat namanya Khawlah yang menawarkan beliau untuk menikah dengan dengan Saudah. Tapi sebelum kita beranjak ke tema pernikahan beliau dengan Rasulullah SAW, kita terlebih dahulu melihat setelah nasabnya dan bagaimana beliau berinteraksi dengan Islam dan bagaimana beliau masuk Islam. Intinya prosesnya sangat mudah untuk beliau masuk Islam. Beliau dan suaminya namanya Sukran bin Amr bin Abdisyams al-Amiri, jadi masih satu kabilah ya, jadi masih sepupu dengan sepupu gitu yang menikah. Jadi orang Arab punya kebiasaan sampai sekarang itu menikah dengan orang-orang yang terdekat. Itu dan beliau dan suaminya ini memeluk Islam dan pergi ke hijrah bersama saudara-saudaranya yang dari satu kabilah. Ada 8 orang laki-laki dan 3 orang wanita. Ini yang bukan secara jumlah keseluruhan ya. Kalau Habasyah yang pertama itu kan 11 orang, salah satunya adalah Ummu Salamah dan suaminya. Dan ini yang kedua ya, di sana ada kurang lebih ada 80 orang. Nah, dari 80 orang itu, ada 11 orang dari keluarga Saudah bintu Zam'ah. Ini menandakan bahwa satu keluarga ini sudah punya keterikatan yang kuat dengan Islam. Jadi mereka adalah pejuang-pejuang awal yang kita tahu pas periode Makkah itu belum ada perintah untuk berperang, belum ada perintah untuk membela diri, bukan membela diri, untuk mengcounter kekuatan-kekuatan Quraisy belum ada, jadi hanya bersabar dan selain itu adalah berhijrah. Dan padahal pada saat itu kita tahu ada Hamzah, ada Umar bin Khattab gitu yang setan saja takut gitu kalau misalnya berpapasan dengan beliau, dan Umar juga sudah, Rasulullah kapan kita akan melawan? Tidak gitu, karena aku tidak diperintahkan untuk itu. Jadi jelas bahwa Islam itu bukan agama yang haus darah, kalaupun itu mau sudah dilakukan dari Mekah meskipun jumlahnya masih sedikit. Bahkan ke Madinah juga jumlahnya bukan banyak-banyak gitu. Maka pada saat itu karena yang diperintahkan adalah menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergilah mereka berhijrah tanpa Rasulullah SAW. Dan di antaranya adalah keluarga Saudah bintu Zam'ah. Dan suami beliau meninggal di sana, jadi sempat ada riwayat bahwa beliau sempat kembali ke Mekah, tapi akhirnya balik lagi ke sana, dan beliau menjadi janda dengan 5 anak. Ada sebuah riwayat yang menyatakan suami beliau itu meninggal di sana dalam keadaan murtad ya, tapi riwayat ini didoifkan oleh banyak ahli sejarah, karena bisa jadi tertukar dengan suaminya Ummu Habibah atau Ramlah bintu Abi Sufyan, yang itu sudah jelas bahwa ketika beliau berhijrah ke Habasyah, nanti suaminya itu di sana dan murtad, dan akhirnya Ummu Habibah pulang lagi ke Mekah pada saat kondisi Mekah sudah aman dan sebagian para sahabat sudah pergi berhijrah ke Madinah, dan beliau memutuskan untuk kembali ke Mekah dan di sana nanti dinikahi juga oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau mungkin ada yang pernah baca bahwa apakah betul suaminya Saudah meninggal di sana dalam keadaan murtad, jadi kalau riwayat sejarah itu agak mungkin filternya tidak seketat hadis-hadis yang berkaitan dengan syariah ya. Kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan syariah nanti ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan dan sebagainya, itu derajatnya tuh lebih didetilkan lagi gitu. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan sirah itu mungkin agak-agak lost. Bisa jadi juga kita akan menemukan cerita-cerita yang agak-agak hiperbola gitu ya, agak-agak wow gitu, yang kadang perlu juga kita kritisi. Contoh untuk keluar dari sini tema ini sebentar ya. Contoh mungkin Said bin Jabir yang di masa Umar bin Khattab itu diperintahkan untuk memimpin Halb atau Aleppo sekarang yang ada di Syria. Nah, itu di salah satu ceritanya bahwa beliau itu tidak bisa ditemui 1 hari dalam 1 bulan. Kenapa? Karena pada saat itu beliau
menjemur baju yang satu-satunya, dan itu tidak bisa dipakai dan dicuci dan dijemur, jadi beliau tidak bisa menemui rakyat yang hendak bertemu dengan beliau dalam satu hari tersebut. Nah, itu mungkin kita patut kritisi gitu ketika menemukan cerita-cerita yang seperti itu. Jadi kalaupun betul bahwa dalam sejarah atau sirah ini tidak seketat penilaiannya seperti hadis-hadis yang berkaitan dengan syariah, tapi tetap kita harus juga mengedepankan akal sehat gitu ya untuk hal-hal yang sepertinya tidak mungkin gitu dilakukan oleh para sahabat. Khair. Jadi yang tadi lagi ya, balik lagi bahwa saya sendiri lebih menguatkan bahwa suami beliau yang meninggal saja di sana tapi tetap dalam keadaan Islam. Akhirnya beliau balik ke Mekah dan kita tahu sepeninggal Khadijah, tadi itu saya katakan tidak seorang pun berani membuka topik pernikahan pada Rasulullah. Padahal di zaman Rasulullah SAW itu, dulu saya juga pernah ceritakan ke ibu-ibu, tidak ada janda yang nganggur. Tidak ada janda yang nganggur. Jadi janda kalau misalnya sudah tidak juga jadiin olok-olok gitu ya seperti sekarang ini gitu, dan juga kecemburuan tetap ada gitu, tapi karena basicnya adalah syariah dan poligami juga dihalalkan dan sebagainya, jadi begitu masa idah selesai itu sudah ngantri siapa nih yang mau menghitbah atau siapa yang mau melamar sahabiah yang sudah ditinggal suaminya ini. Jadi karena ya dikedepankan visinya itu bagaimana menyelamatkan hidupnya, bagaimana menolong dia dan anak-anaknya dan sebagainya. Tidak hanya sekedar soal perasaan dan hati. Jadi orang-orang masa itu ya cemburu tapi kuat-kuat sekali gitu ya. Jadi meskipun nanti juga terjadi perceraian gitu, contoh seperti Asma dan Az-Zubair, tapi dua-duanya tetap dengan segala pernak-pernik rumah tangga yang ada gitu, tetap merupakan orang-orang yang berjuang dan kontribusinya luar biasa pada dakwah ini. Jadi tidak melemahkan mereka gitu ketika bersinggungan dengan keislaman mereka. Jadi seolah-olah ya masalah-masalah tapi produktivitas tetap jalan gitu. Jadi sepeninggal Khadijah tak seorang pun yang mau membuka topik itu sampai akhirnya Khawlah binti Salim memberikan diri untuk membuka tema tersebut. Rasulullah kok kayaknya masih sedih sih gitu, nggak mau nikah lagi nih. Nah, kayak bahasa kita mungkin kayak gitu kali ya gitu. Sama siapa gitu? Nah, kata Rasulullah. Terus sama Aisyah gitu kata Khawlah. Aisyah kan merupakan putri sahabatmu yang paling engkau cintai gitu. Apakah engkau tidak mau tuh ya kalaupun dengan dia, tapi kan dia masih belia. Nanti ini nggak usah dibicarakan tentang ini, mungkin pada bab Aisyah nanti ya, untuk pembicaraan panjang tentang menikah dengan anak yang belum balik gitu. Meskipun Rasulullah membina rumah tangga dengan beliau ketika sudah balik. Dia kan masih belia gitu, sedangkan saya juga punya anak-anak yang masih harus diurus gitu. Nanti kalau misalnya saya menikah dengan dia, otomatis tambah lagi dong gitu. Maksudnya beban rumah tangga gitu, beban domestik sudahlah ada, masa ditambah lagi dengan istri yang masih unyu-unyu. Intinya nggak ada yang lain gitu. Oke lah Aisyah gitu, tapi sepertinya tidak sekarang. Akhirnya Khawlah mengatakan bagaimana dengan Saudah gitu. Saudah siapa? Saudah bintu Zam'ah. Oh, yang sudah kembali dari Habasyah ya gitu. Baiklah, lamarlah keduanya untukku. Dan akhirnya Khawlah ini seharusnya saya yang ketiga ini saya salah ya, harusnya Saudah gitu. Akhirnya Khawlah pergi ke Zam'ah, ke ayahnya Saudah, dan di sana langsung pada poin bahwa ada kehormatan untukmu ketika saya pergi ke sini, ketika saya mengunjungi rumahmu, Rasulullah mengirim saya untuk melamar Saudah. Saudah begitu mendengar tersebut sangat kaget ya. Dan semua orang ini masih di periode Mekah ya, belum lagi berhijrah. Jadi kira-kira setahunan menjelang hijrah. Rasulullah bahkan orang-orang yang di Mekah sekalipun semuanya kaget gitu.
kenapa Saudah gitu? Apa yang istimewa pada Saudah? Dia tidak seperti Khadijah, meskipun janda, sudah 2 kali menikah dan punya anak, tapi dia itu menjadi rebutan gitu oleh petinggi-petinggi Quraisy pada saat itu. Dia juga cantik, dia juga kaya raya dan sebagainya gitu. Tidak bisa disandingkan lah gitu. Kalau misalnya Saudah sepeninggal Khadijah, jadi tidak bisa disejajarkan gitu menurut pandangan awam gitu. Kok bisa sih dari menikah dari istri yang seperti itu ke istri yang seperti Saudah. Saudah dari sisi fisik tidak cantik, dari sisi umur sudah tua, dari sisi dari sisi intelektualitas mungkin tidak semenonjol Khadijah, dari sisi harta juga tidak sekaya raya, bahkan tidak bisa dikatakan untuk dijadikan kaya, jadi orang-orang sederhana. Saudah pun kaget gitu, kenapa saya gitu. Tapi pada akhirnya dialah memang orang yang tepat untuk Rasulullah pada saat itu, karena dan sepertinya Khawlah yang datang kepada Rasulullah untuk menawarkannya tersebut juga sudah menimbang-nimbang kenapa Saudah gitu, karena Saudah pertama orangnya humoris gitu ya, kedua tentu karena sudah berpengalaman, sudah menikah, tentu sudah berpengalaman untuk mengurus anak-anak. Beliau sendiri juga punya 5 orang anak. Terus yang memang Rasulullah butuhkan pada saat itu orang yang bisa menghibur Rasulullah, orang yang bisa mengurus urusan domestik Rasulullah sehingga Rasulullah tetap bisa produktif dalam dakwahnya. Nanti kita bisa lihat salah satu humornya siapa? Saudah bintu Zam'ah. Nah, Saudah ini tidak hanya sigap ya untuk anak-anak beliau, bahkan ketika Aisyah sudah masuk ke rumah Rasulullah, ia juga tahu diri bahwa Aisyah lah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Aisyah pun demikian gitu ya, timbal baliknya gitu, karena Saudah ini, karena tahu Aisyah itu kan masih kecil, jadi tidak dibilang kecil anak kecil ya, masih muda lah gitu, masih belia, jadi mungkin harus banyak diurus gitu. Jadi ibaratnya Saudah itu di situ tuh seperti jadi ibunya Aisyah. Bahkan Aisyah mengatakan tak ada wanita yang lebih aku sukai untuk berada di dekat kulitnya, maksudnya di dalam dekat dalam pelukannya selain Saudah bintu Zam'ah. Karena begitu tulusnya Saudah melayani Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau istri-istri lain itu menonjolkan diri untuk gimana caranya merebut hati Rasulullah untuk tidak menomorsatukan Aisyah, itu masih terjadi gitu ya, perlombaan, persaingan seperti itu, dan itu dilakukan dengan cara membanggakan nasab, membanggakan bahwa ayat ini turun juga loh ke saya di ruangan saya ketika saya bersama Rasulullah. Yang satu lagi mungkin membanggakan bahwa di tempat saya loh mushaf itu ditempatkan. Yang satu lagi, saya tuh dinikahkan sama Rasulullah tuh bukan di dunia tapi langsung dari langit gitu, Zainab bintu Jahaz. Jadi semua saling membanggakan diri di antara mereka, itu wajar-wajar sih. Jadi kayak kalau kita melihatnya kayak lucu-lucuan lah gitu. Yang mungkin Bayu serius juga gitu, dan itu mungkin wajar ya untuk orang-orang yang memang dalam persaingan gitu. Jadi Saudah tidak pernah melakukan itu semua karena pada dasarnya dia tahu diri gitu bahwa tidak mungkin Aisyah itu digeser tempatnya, sama seperti Khadijah juga punya tempat tersendiri yang tidak bisa digeser oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang pada suatu hari pernah mencemburi orang yang sudah meninggal ini gitu, kata Aisyah sendiri. Tapi sejak nanti pas di bab tentang Aisyah kita akan tahu bahwa sejak itu saya tidak pernah lagi mengungkapkan kecemburuan saya pada Khadijah gitu, ketika betul-betul Rasulullah itu marah gitu ketika Aisyah menjelek-jelekan dalam tanda kutip, bukan jelek-jelekin yang gimana gitu ya, menjelek-jelekan Khadijah. Jadi Saudah itu tidak pernah melakukan itu semua karena dia tahu diri gitu, tahu diri bahwa hanya Aisyah yang paling Rasulullah cintai. Dan nanti itu dalam buku Aisyah juga mengatakan kenapa dia begitu cinta kepada Saudah, ia menghadiahkan malamnya untukku.
Jadi menurut riwayat Ibnu Abbas, Saudah itu tak ingin dicerai oleh Rasulullah, maka ia menghadiahkan malamnya untuk Aisyah. Lebih jelasnya lagi dalam buku Nisaun Nabi, karya Aisyah bintu Abdurrahman. Kalau ini buku sirah yang modern ya, maksudnya ditulis dengan bahasa yang sekarang. Beda dengan Al-Isobah, beda dengan Tahdzibut Tahdzib, yang itu kalau kita baca itu mungkin harus agak mengernyit dulu karena tata bahasanya dengan bahasa Arab juga mungkin ada mungkin karena tata bahasanya bukan seperti tata bahasa yang sekarang. Kalau kita mungkin zaman sebelum EYD lah gitu. Nah, dalam buku Nisaun Nabi ini dikatakan bahwa Rasulullah pernah mengutarakan niat itu kepada Saudah, maksudnya beliau ingin menceraikan Saudah tersebut. Bukan apa ya, karena melihat kasihan gitu lihat Saudah di antara istri-istri yang lain, memang beliau paling yang tidak menonjol gitu. Tapi sekali lagi ada sayang sebenarnya Rasulullah pada Saudah, tapi sayang itu tidak pernah bisa disandingkan dengan ya cinta Rasulullah sebagai seorang manusia, bahwa karena beliau manusia punya kecenderungan pada sesuatu, dan beliau melihat bahwa Saudah di antara istri-istrinya itu adalah orang yang paling tidak menonjolkan diri, lihat kasihan gitu ya, dan juga melihat ketulusannya kepada Aisyah dan sebagainya. Rasulullah pernah berniat mengutarakan hal tersebut. Namun oleh Saudah mengatakan amsik nih gitu. Pertahankan saya gitu. Saya tidak ingin dicerai olehmu. Aku tidak menginginkan apa yang diinginkan oleh istri-istri lain. Ya maksudnya saya tidak akan tidak ya meminta perhatian seperti halnya istri-istri yang lain. Aku hanya ingin Allah membangkitkanku sebagai istrimu kelak di surga dan ku hadiahkan malam-malamku untuk Aisyah. Lihat bahwa kalau misalnya kita berpikir dengan cara pandang wanita modern pada saat ini, apa yang dilakukan oleh Saudah, ketulusan ini betul-betul ketulusan yang kalau kita katakan cinta buta mungkin gitu, tapi cinta buta yang berdasarkan agama Allah gitu. Jadi mungkin tidak kenal namanya itu emansipasi wanita, tidak kenal namanya ini ketidakadilan pada perempuan, tidak kenal namanya, karena memang betul-betul bahwa cinta beliau itu ya cinta Allah dan Rasulnya. Kan kita diperintahkan untuk orang yang paling kita cintai setelah zat Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah daripada kita sendiri. Artinya apa? Bahwa kita melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, maka dikenallah sunnah gitu. Dan Saudah ini ingin mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Salah satunya ya orangnya juga gitu. Ketika Rasulullah cinta kepada Aisyah, dia juga melayani Aisyah sebagaimana Rasulullah mencintai Aisyah. Lihat, padahal Aisyah ini adalah kalau sebagai status ini adalah lawan main gitu ya dalam rumah tangga tersebut, tapi tidak dijadikan sebagai lawan main, tapi dijadikan justru sebagai seseorang yang melaluinya lah gitu cinta Rasulullah ia dapatkan gitu, sayang Rasulullah ia dapatkan karena ia mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan melayaninya. Sama seperti kita sekarang gitu, kalau misalnya cinta Rasulullah, cinta Allah dan Rasulullah itu salah satunya adalah dengan mencintai para ulama, dengan mencintai orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, karena mereka adalah orang-orang yang diwarisi ilmu dari para nabi, karena ulama adalah warasatul anbiya ya. Maka melalui mereka juga gitu kita bisa menggapai cinta Allah dan Rasulnya. Nah, apa yang dilakukan Saudah tidak mungkin akan bisa dipahami oleh cara pandang mungkin ketidakadilan gender lah, ketidakadilan apalah dalam rumah tangga, tidak, mungkin nggak akan bisa tergapai. Tapi kalau misalnya kita melihatnya dari sisi keimanan, dari sisi bahwa Rasulullah meskipun manusia tapi adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliaulah pembawa syariat, beliaulah yang pembawa risalah dan sebagainya, kita akan paham. Bahkan tidak hanya Saudah ya, kalau kita bicara tentang seorang sahabat aja yang suatu hari dia menunduk di suatu tempat, nunduk aja gini suatu tempat. Kenapa kamu nunduk di tempat ini gitu? Karena aku melihat Rasulullah menunduk di tempat ini tanpa tahu alasannya apa. Pokoknya mengikuti saja gitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi cinta mereka itu sudah cinta yang apapun yang dilakukan oleh Rasulullah saya ikuti. Jadi semangat melakukan sunnahnya itu selalu baik. Padahal sunnah itu nanti akan terbagi ya, bahwa ada yang khusus untuk Rasulullah, ada yang bisa dilakukan oleh umatnya. Dan ini
saya pada saat baca yang buku Nisaun Nabi itu, karena di situ dalam bentuk hiwar, dalam bentuk percakapan gitu ya, percakapan seolah-olah percakapan imajiner yang based on data yang beliau dapatkan dari riwayat-riwayat para sahabat tentang Saudah tersebut. Ya malam-malam pas waktu itu baca dengan narasi tersebut itu luar biasa sampai menitikkan air mata gitu. Ada orang yang seikhlas seperti ini, bayangkan kalau kita ditempatkan pada sepatu beliau, poligaminya aja nggak bisa bayangin ya. Tapi dalam sebuah rumah tangga ada istri yang lain, tapi selain beliau melayani suami itu sendiri, melayani anak-anaknya yang bukan anak-anak beliau, dan beliau melayani istri yang paling dicintai oleh suaminya tersebut gitu, bahkan menghadiahkan malam-malam jatahnya untuk istri yang paling dicintai tersebut. Bahkan gitu ya, Saudah itu di antara para istri yang lain, beliau selalu menomorsatukan Aisyah. Apapun yang Aisyah butuhkan, dikasih. Apapun yang Aisyah, kalau misalnya ada misalnya perseteruan, Aisyah yang beliau menangkan. Jadi ingin mendapat dari wasilah itu gitu, wasilah dari orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu, dan Saudah ini meninggal pada saat atau di akhir dari khilafahnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi cukup lama masa hidup beliau, dan nanti yang paling terlama itu adalah Ummu Salamah. Kalau tidak ada, saya mungkin sampai jam berapa Teh Widya? Sebenarnya ada sampai jam 11, Ustazah. Kalau Sampai masih jam ada yang 5. mau Oh disampaikan. iya, masih. Masih. Jadi, Ini ya kan? sebenarnya waktunya kita malah lebih cepat dari yang seharusnya direncanakan sebelumnya gitu, Oh gitu, Ustazah. Jadi ya. ini, Masya Allah, waktunya banyak untuk Ustazah hari ini. Oh iya, tapi nggak bisa banyak juga. Ya karena ada bayi. Iya, jadi kebetulan Kasihan babysitter tepat. di belakang. Iya, tapi nggak apa-apa lah selama masih ini. Jadi saya yang Saudah kemarin seperti yang saya kasih tahu ke Huri ya, bahwa kalau Saudah cukup, maka saya langsung ke bab ke Ummu Salamah. Jadi langsung saya teruskan ke Ummu Salamah karena ini lebih banyak. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan atau tanggapan, nggak harus pertanyaan tentang Saudah, saya langsung ke Ummu Salamah. Ustazah, ini Ya, sebenarnya ada sih di kolom chat, ya. tapi bisa diserahkan lagi pada Ustazah, apakah bisa dijawab sekarang atau mungkin disimpan dulu setelah melanjutkan Ustazah materi. Ada berapa? 1, 2, 3, 1. Ini yang masuk baru ada satu sih sebenarnya. Oh, nggak apa-apa, coba aja. Oke, langsung Biar dibuka ini. dulu aja ya Ustazah Ya, ini. silakan. Kebetulan ini ada di kolom chat, ini dari Mbak Rida. Jadi Oh ya, pertanyaannya, jadi Rasulullah pernah mau menceraikan Saudah kah Ustazah? ya. Tadi pernah ya? Oh ya. Gitu ya. Jawabannya iya gitu doang. Jadi ada dua ini ya, nih ya, dua tafsiran. Jadi kalau berdasarkan riwayat yang dari Ibnu Abbas, dari riwayat Ibnu Abbas, bahwa Saudah itu menghadiahkan malam-malamnya untuk Aisyah karena takut diceraikan oleh Rasulullah. Karena takut, jadi belum tentu diceraikan. Tapi kalau dari buku yang Nisaun Nabi itu, Rasulullah sudah menyampaikan hal itu gitu, karena tadi ya, karena sebab-sebab yang tadi itu, karena sayang, karena kasihan, justru karena ketidak menonjolan beliau di antara istri-istri yang lain tersebut, jadi beliau pernah hampir menceraikan Saudah. Tapi oleh Saudah, enggak lah, jangan diceraikan gitu, saya enggak menginginkan apa tadi seperti yang saya ceritakan. Jadi kalau pertanyaannya bisa iya, bisa enggak. Jadi kalau berdasarkan dua data tersebut, kalau dari sisi Ibnu Abbas ya baru anggapan gitu dari Saudah. Jadi ada dia menghadiahkan tersebut karena takut diceraikan. Tapi kalau dari buku yang itu sudah gitu, pernah, baru mau mengutarakan. Gitu, Terida. Masya Allah atas jawabannya. Jadi setelah ini
ada juga nih ternyata Mbak Yul akhirnya mengacungkan tangan. Bisa dibuka suaranya untuk Hai Mbak Mbak Yul. Yul. Ya. Assalamualaikum Mbak Nunu. Aduh kangen dulu makan di rumah ya Mbak Nunu Waalaikumsalam. ya. Masya Allah. Ingat waktu Lebaran sama Mbak Nunu. Itulah. Sehat ya Mbak Nunu? Alhamdulillah, Mbak Yul sehat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, kangen nih. Alhamdulillah ini seneng banget nih dengernya karena belum pernah ada nih kayaknya nih ustadz-ustazah yang bahas tentang Saudah ya. Yang kayak ingin tanyakan waktu Saudah maupun istri-istri Rasul yang lain apabila dinikahkan dalam keadaan janda dan mempunyai anak, apakah anak-anaknya juga ikut ke dalam keluarga Rasul? Dan saya penasaran, rumah-rumah istri-istri Rasul itu berdekatan atau memang satu rumah? Karena kalau yang di Raudah, yang di itu kan hanya milik Rasul dengan Aisyah. Apakah ada peninggalan-peninggalan rumah-rumah istri-istri Rasul yang lain? Terima kasih, Ustaz. Terima kasih juga, Sami. Ya. Anak-anaknya gimana statusnya? Oh, anak-anaknya semuanya dibawa ya. Jadi memang secara syariat itu kalau misalnya anak-anak yang dibawa ini, apalagi anak-anak yatim yang suami sebelumnya sudah meninggal, maka biasanya memang dibawa ibunya, dan itu kalau tinggal bersama mereka, apalagi kalau misalnya yang kecil-kecil, biasanya disebut robibah atau robaib. Di surat An-Nisa yang sebelum juz kelima, tepat sebelum juz kelima, satu ayat sebelum juz 5, nah Ya. itu dikatakan di situ warobaibukumul lati dakhalna bihim, kalau nggak salah seperti itu ayatnya. Jadi anak-anak bawaan dari istri. Yang setahu saya kalau Saudah karena anak-anaknya tidak semuanya anak-anak kecil, maka tidak semuanya dibawa. Tapi kalau Ummu Salamah nanti karena anak-anaknya masih kecil-kecil, nanti itu dibawa semua oleh Ummu Salamah, dan itu ada panjang ya. Tidak hanya cerita dengan Ummu Salamahnya, tapi juga cerita dengan anak-anak Ummu Salamah itu banyak hadis-hadis yang berkaitan. Contoh yang itu hadis kul biyaminik wa kul mimma yalik, gitu, makanlah dengan bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah sesuatu yang terdekat darimu. Nah, itu adalah dialog antara Rasulullah dengan Salamah, anaknya Ummu Salamah. Kalau anak-anaknya Saudah tidak banyak diceritakan, tapi ya setahu saya karena anak-anaknya tidak semuanya kecil, yang mungkin sudah pada mandiri di luar, jadi tidak diceritakan. Kalau soal rumah, setahu saya kalau dilihat dari yang museum yang di Madinah ya, itu rumahnya itu jadi kamar-kamar sebenarnya ya, bukan rumah-rumah. Di surat Al-Hujurat itu kan juga diceritakan kenapa disebut hujurat itu karena memang kamar-kamar yang berdekatan gitu. Tapi kamarnya denahnya itu bukan pintu ketemu pintu kayak kos-kosan gitu lurus. Tapi ya tetap ada jeda bangunan. Gitu loh, ada gimana sih ada bisa bangunan dilihat, gitu. Lihat di googling deh museum yang menceritakan atau langsung ini sih ada kayak maketnya gitu, rumah Rasulullah pada saat itu dan juga isi di dalamnya gitu, bisa dilihat di sana. Hai, itu Mbak Yul. Ya, terima kasih Mbak Nunu. Aku manggil Mbak Nunu aja. Nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Ayo. Lanjut Mbak Nunu, Salamah ini seru juga nih. Udah banyak nggak ada ustadz aja nih yang bahas. Iya bener Mbak Yul, baru tadi mau bilang juga sebenarnya kalau ini sepertinya banyak ustadz yang membahas ini gitu. Biasanya kan antara Aisyah dan Khadijah. Iya, Siti Khadijah atau Siti Aisyah gitu kan biasanya. Iya. Baru kali ini gitu. Jadi ya mantap. Baru juga. Silakan Tafadhali. Iya. Lanjut lagi nih Ustazah. Lanjut ya. Iya. Jadi ada yang mau pertanyaan dari Mbak Rida nih, kata Marina. Padahal Rasulullah itu selalu dijaga hatinya ya oleh Allah. Jadi hikmahnya apa ya Ustazah kira-kira? Karena kan perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Ya. Nah, juga sih. Baca hadis tentang perceraian itu melihatnya bukan semua perceraian ya. Perceraian itu ada yang rahmat, ada yang juga yang laknat.
Laknat itu ketika perceraiannya memang tidak ada manfaat di situ. Ketika yang dicerai atau yang digugat cerai itu seseorang yang nggak ada aib apapun yang kenapa harus dicerai gitu. Tapi bagi seseorang yang dimana di situ dia tidak mendapatkan rahmat dari pernikahannya, tidak, ya ada misalnya KDRT lah, ada orang seseorang yang dia tidak berkembang aja, belum menemukan soulmate-nya aja, yang kehidupan baru bisa jadi lebih baik ketika dia membuka dengan seseorang yang lain. Kalau misalnya kita baca ansih seperti ini, ya di para sahabat juga banyak gitu. Kalau nggak mengatakan banyak sih, ada kasus-kasus perceraian yang bahkan kasus cinta segitiga lah, kasus apa, mereka betul-betul manusia yang tidak terkelupas kulit manusianya dengan kulit malaikat gitu, tidak tergantikan. Justru karena manusiaan mereka itu, maka sangat dianjurkan bahwa kita itu mengaca kepada kehidupan mereka gitu, karena kehidupan mereka sangat manusiawi sekali. Bahkan rumah tangga Rasulullah sendiri gitu kan, pas saat hadisul ifki itu kan Rasulullah juga sempat dengan Aisyah dan dengan Hafsah pun itu sempat ada perceraian talak satu ya, akhirnya mereka dirujuk kembali gitu. Jadi melihat hadis perceraian itu yang sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika perceraian tersebut memang perceraian yang seharusnya tidak terjadi. Ketika memang tidak ada masalah sebenarnya, yang suaminya adalah orang soleh, istrinya juga orang solihah yang tidak ada apa-apa gitu dalam kehidupan tersebut, hanya pengen ganti gitu misalnya. Nah, itu yang bisa jadi adalah bagian dari perceraian yang dibenci oleh Allah. Dan tujuan setan kan ya setelah pernikahan terjadi adalah bagaimana memisahkan pasangan gitu. Jadi melihat hadis itu tidak bisa hadis itu saja, tapi juga dilihat kalau misalnya bab ini adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT, tentu dalam fikih kita tidak akan menemukan bab tersebut gitu. Sudah tutup gitu. Mungkin kita sama seperti syariatnya Katolik gitu yang menafikan adanya perceraian. Karena seseorang yang sudah diikat tidak bisa dipisahkan, gitu. Tapi kan ya manusia akan berubah. Yang tadinya muslim bisa jadi murtad dan sebagainya, ketika sudah menodai agama. Saya punya teman juga gitu. Dulu saya nggak mau cerai dengan suami saya yang ini gitu, karena pakai hadis ini juga gitu. Tapi saya lihat lagi, saya balikin lagi gitu. Kalau misalnya pernikahan kamu itu sudah tidak sehat dan juga sudah mengganggu proses tumbuh kembang anak-anak, karena suaminya sudah tidak lagi sholat gitu. Anak-anaknya terutama yang laki-laki ketika diminta oleh ibunya nak ke masjid gitu, kenapa harus ke masjid, itu ayah nggak ke masjid juga gitu, ayah nggak sholat, ngapain aku sholat. Nah, itu kan sudah mengganggu gitu ya. Kalau misalnya masih bersabar dan masih bisa ditangani, oke lah, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau misalnya sampai berpuluh tahun dan seperti itu dan mengganggu proses tumbuh kembang seorang anak, bisa jadi yang langkah lebih baik, ya tentu saya nggak bisa ikut campur, mungkin dia punya treatment lain, tapi sampai sekarang beliau masih bertahan dengan suami tersebut gitu. Yang apalagi masa pandemi gini gitu ya, bukan hanya soal agama tapi juga soal ekonomi yang menjadi kalau ibu-ibu tahu semua bahwa di Bandung ini sekarang pokoknya angka perceraian lebih dari sebelum pandemi. Dalam sebulan itu ada 5.000 kasus. Berapa bulan dari itu, pokoknya lebih dari jadi pertama yang naik itu dulu karena sertifikasi jauh sebelum pandemi. Itu sertifikasi juga terus menjadi bagian peningkatan angka perceraian. Kenapa? Gitu, karena perempuan merasa lebih berdaya dengan adanya sertifikasi. Dia duitnya lebih, saya nggak butuh lagi dengan perempuan itu harusnya menjadi lebih harmonis ya, karena masalah ekonomi sudah tertangani, tapi nggak tahunya banyak yang selingkuh lah, banyak yang ya tidak hanya perempuannya ya, laki-lakinya juga. Terus yang kedua yaitu pandemi jadi meningkat lagi. Nah, kalau misalnya tidak ada bab ini, kalau misalnya hanya diambil dari bab ini saja, tentu tidak ada ayat-ayat yang berkaitan dengan tolak, tentu tidak ada ayat-ayat yang hadis-hadis yang berkaitan dengan tata cara dan sebagainya. Jadi melihat hadis ini, sekali lagi, hadis apapun itu lihat ilahnya, ilah itu sebab kenapa dikatakan seperti itu. Karena tidak semua hadis itu berlaku ansih secara umum seperti itu. Contoh lain nih,
hadis laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak baik, tidak elok seseorang saum pada saat safar, seseorang berpuasa pada saat melakukan bepergian. Apakah berlaku umum pada semua orang yang bepergian, yang saum dianggap tidak bijak, dianggap tidak elok gitu, maka tidak berpuasa atau harus buka aja gitu setiap sepanjang perjalanan. Itu ternyata muncul kata-kata itu ketika Rasulullah mendapatkan seseorang yang pingsan dalam perjalanannya dan dia dalam keadaan saum. Nah, ini berarti ada ilahnya atau ada sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi itu tidak berlaku, saum itu tidak berlaku, bahkan itu saum itu jelek kalau misalnya kita sedang lemah dan kita sedang safar. Nggak safar pun kalau lagi lemah dan memaksakan itu juga tidak elok. Karena tujuan saum itu bukan bunuh diri gitu ya, bukan untuk jadi pingsan dan sebagainya gitu, tapi hanya untuk orang-orang sehat yang mau bertazkiyah atau mensucikan jiwa, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku yaitu harus sehat. Itu terus misalnya apalah yahillu lil mar'ah an tusafir fauqa salasata ayyam min ghairi mahram. Jadi tidak dihalalkan bagi perempuan untuk bersafar lebih dari 3 hari tanpa mahram. Nah, ini juga bagi para fuqaha tidak berlaku secara general bahwa semua safar mar'ah yang di atas 3 hari. Kalau begitu semua ini nih yang tidak punya mahram di Jerman harus balik. Yang tidak ada suami, tidak ada kakak, tidak ada paman dan sebagainya harus balik karena tidak halal ininya. Tapi ternyata kalau dilihat dari sisi ilahnya emang perjalanan pada saat itu yang nggak usah dari negara ke negara, dari Mekah ke Madinah yang nanti akan kita lihat di perjalanannya Ummu Salamah nanti ya ke Mekah, dari Mekah ke Madinah dengan anak kecil saja berdua, dan akhirnya nanti kita lihat kelanjutannya. Nah, tentu tidak ada perjalanan tersebut kalau misalnya tidak dihalalkan. Jadi tergantung konteks tempat juga gitu. Ketika ruang berubah, pada saat ini mungkin fine-fine aja kita selama kita menjaga diri dan menjaga kehormatan diri dalam perjalanan, boleh-boleh saja lebih dari 3 hari kita bersafar. Tapi alangkah baiknya ketika safar kita bersama mahram kita agar tidak terjadi gangguan. Dan rombongan itu lebih baik. Maka dihalalkan juga ketika berumrah, berhaji, untuk berombongan, dan salah satunya adalah mahram dari salah seorang dari rombongan tersebut, apa kakaknya, anaknya dan sebagainya lah gitu. Itu jadi melihat hadis sekali lagi tidak serta-merta dari satu sisi. Gitu Mbak Rina ya yang nanya. Iya, super lengkap sekali Ustazah. Insyaallah. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khairan. Masya Allah. Ini selanjutnya ada yang bertanya juga, tapi japri ke saya kebetulan. Oh, japri. Iya, ada yang japri nih Ustazah. Jadi gini pertanyaannya. Berapa banyak istri Rasul yang benar dinikahkan? Dan kenapa Rasul harus punya banyak istri? Padahal di Islam hanya 4 orang. Gimana tuh Ustazah? Gimana dong? Ya, jadi nanti itu ada bab af'alun Nabi. Kalau dalam usul fiqh itu ada bab tentang perilaku, tentang perbuatan Rasulullah. Jadi perbuatan Rasulullah itu nanti ada dibagi dalam beberapa gitu ya. Kalau misalnya itu berkaitan dengan sesuatu yang wajib, maka wajib juga kita mengikuti. Kalau berkaitan dengan sunnah, maka kita juga harus mengikuti. Tapi kalau berkaitan dengan hal yang mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi tidak gitu. Contoh kalau hal yang wajib sunnah, saya nggak usah kasih contoh lah ya. Hal yang mubah, Rasulullah itu suka pakai baju hijau, sama suka pakai baju putih. Itu mah enggak, mau diikutin mau tidak, itu mah soal selera gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menjadikan hal itu karena Rasulullah suka ini, saya pengen berusaha untuk suka itu gitu, agar menyamakan ritmenya dengan cintanya Rasulullah, maka itu bisa menjadi pahala gitu. Tapi kalau ada satu bab lagi bahwa ada hal-hal yang hanya dikhususkan oleh Rasulullah SAW, dan itu nanti oleh siapa? Oleh Ummu Salamah. Nah, dalam penafsirannya di surat Al-Ahzab. Sebentar.
Nah, itu sebenarnya ada batas ya, ada batas, ada ayat yang turun bahwa Rasulullah itu tidak boleh lagi menikah lagi setelah itu. Sebentar. Itu di ayat berapa ya Ustazah atau gimana? Sebentar. Di ayat Nah, di ayat 50, Al-Ahzab 50. Bukan 28 ya? Bukan, Al-Ahzab ayat 50. Kalau ayat 28 tentang ini mah tentang ini perhiasan untuk istri-istri Rasulullah. Nah, yang itu yang ayat 50 itu ya ayuhan nabi inna. Jadi saya ini balik ke yang ujung dulu ya, sebelum yang kita berapa dan sampai berapa dan lebih dari 4 dan sebagainya. Jadi ayat ini ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati. Jadi wahai nabi, ini khusus untuk nabi ya, tidak berkhusus untuk, karena panggilannya juga ya ayuhan nabi. Inna ahlalna laka azwajak, kami halalkan untukmu, sungguh kami halalkan untukmu istri-istrimu. Allati ataita ujurahunna, yang engkau berikan kepada mereka maharnya. Wa ma malakat yaminuk, dan hamba sahaya mimma afa Allah, dari fai. Fai itu dari harta rampasan. Tapi ada beda antara fai dengan ghanimah. Jadi fai itu harta rampasan yang dari peperangan, yang tidak terjadi peperangan sebenarnya, dari penyerahan aja. Jadi mereka langsung surrender. Jadi langsung menyatakan kalah. Nah, itu fai. Tapi kalau ghanimah itu kalau terjadi peperangan dulu. Wa banati amik, dan istri anak perempuan dari pamanmu. Wa banati amik, jadi sepupu ya. Wa banati amatik juga seperti itu. Banati khalik juga dari sisi bibi, dari kalau dalam Arab itu, bahasa Arab itu paman bibi dari laki-laki, dari ayah, dari ibu itu beda. Kalau paman dari ibu bapak itu disebut amun dan amah. Kalau dari ibu khol dan kholah. Nanti berkaitan dengan waris juga soalnya. Allati hajarna ma'ak, yang berhijrah bersamamu. Wa mura'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi, dan perempuan mukminah yang menghibahkan dirinya kepada nabi, in aradan nabi wa ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jika nabi menginginkan untuk menikahinya, hanya untukmu, min dunil mu'minin, bukan untuk mukmin-mukmin yang lain. Ini sebenarnya sudah pembatasan, dan menurut Ummu Salamah, nah nanti perang Ummu Salamah dalam kontribusinya dalam tafsir itu juga luar biasa, banyak direkam oleh para imam tafsir. Jadi ini ayat ini sebenarnya semuanya sudah berlaku ke Rasulullah, dan ini dalam tafsiran yang tidak tersuratnya bahwa ini adalah akhir dari perjalanan pernikahan Rasulullah. Nah, jadi tidak mana ya, waqad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma likai la yakuna 'alaika haraj. Jadi yang setelah ini tidak semua orang bisa dijadikan istri oleh Rasulullah. Bahkan yang ayat terakhir tadi ya, in wahabat nafsa, dan perempuan beriman yang mau menghadiahkan dirinya kepada Nabi, itu pernah terjadi tapi tidak diterima oleh Rasulullah. Jadi belum pernah terjadi, Rasulullah saya mau dong nikah sama antum, sama antum, oke antum gitu ya. Tapi tidak, sama Rasulullah tidak, justru ditawarkan kepada para sahabat, apakah ada yang mau menikahi perempuan ini gitu, yang berniat untuk menikah dan siap untuk menikah dengan perempuan ini. Dan pada saat itu ada yang bersedia dan langsung dinikahkan oleh Rasulullah dan dengan mahar yang ada. Itu yang di situ juga nanti saya nggak punya apa-apa kecuali surat ini. Nah, kecuali surat Ar-Rahman, surat apa? Nah, akhirnya dinikahkan dengan hafalannya. Nah, yang itu yang harusnya kita tidak agak melenceng sedikit nih. Yang harusnya laki-laki tidak melihat ansih pada hadis itu indah banget ya gitu, maharnya pakai Ar-Rahman gitu. Sedangkan Rasulullah tidak pernah kalau sebaik-baik contoh kita atau teladan kita Rasulullah, nah laki-laki harusnya lihatnya ke Rasulullah. Rasulullah itu ngasih apa ke istri-istrinya gitu. Juga bukan ke hadis yang sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya. Itu hadisnya untuk perempuan, bukan hadis untuk laki-laki. Laki-laki jangan pakai hadis tersebut. Perempuan nih, dengerin nih, kata Rasulullah juga sebaik-baik perempuan itu adalah yang murah maharnya. Tapi laki-laki harus melihat ke pribadi Rasulullah. Rasulullah tidak pernah ngasih mahar yang murah.
Gitu. Jadi itu pertama bahwa meskipun jadi ada kalau berapa orangnya kalau boleh saya sebutkan nih. Bentar ya. Secara berurutan jadi Khadijah 1, 2 Saudah, terus Aisyah 3, Hafsah 4, Zainab bintu Huzaimah, ada Zainab 2, Zainab bintu Huzaimah 5, Ummu Salamah 6. Ini secara berurutan pernikahannya ya. Zainab bintu Jahaz 7, Juwairiyah 8, Sofia 9, Ummu Habibah 10, Maria Kiptiah 11. Meskipun Maria ini statusnya sebenarnya bukan pernikahan langsung ya, tapi karena hadiah kan. Awalnya hadiah dan akhirnya diperistri oleh Rasulullah menurut sebagian riwayat. Yang ke-12 adalah Maimunah. Dan ada istri-istri yang memang tidak sempat dinikahi oleh Rasulullah, tapi tidak sempat dukhul, gitu. Maksudnya tidak sempat berhubungan, tapi langsung diceraikan karena satu sebab dan lain. Nanti boleh di lain waktu kita bicarakan hal itu. Tidak sekarang. Jadi ada 12 orang secara keseluruhan. Jadi kenapa boleh lebih dari 4? Karena berdasarkan ayat tadi itu. Jadi khalisatan laka min dunil mu'minin, hanya untukmu, bukan untuk orang-orang beriman lainnya. Dan kita tahu bahwa dari 12 ini kalau misalnya berbicara tentang kelelakian, ya cuman Aisyah bintu Abi Bakar yang gadis, yang lainnya adalah nggak nenek-nenek juga sih, gitu ya, nggak nenek-nenek banget, tapi semuanya juga adalah para janda yang memang Rasulullah angkat derajatnya. Salah satunya Saudah tersebut. Kalau Rasulullah mau mungkin ada banyak pilihan lain, gitu, yang mungkin lebih baik kah, atau lebih cantik kah, atau lebih apa dan sebagainya. Tapi kenapa Rasulullah pilih Saudah dan mengiyakan untuk melamar Saudah, meskipun itu bukan dari usulan beliau, tapi usulan dari Aisyah pun bukan usulan dari beliau, tapi usulan dari Khawlah tadi bintu Salim. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa ada hal-hal yang hanya diperuntukkan oleh Rasulullah SAW, dan itu juga kalau misalnya dilihat hikmahnya sangat luar biasa. Tidak semata-mata pernikahan untuk menunaikan hajat dan sebagainya. Dan semuanya nanti perannya dengan peran masing-masing. Dan Ummu Salamah nanti seperti backupnya Aisyah. Backup Aisyah dalam hal keintelektualan, dan juga backupnya Aisyah karena meledak-ledaknya beliau, gitu. Jadi meledak-ledaknya maksudnya dalam hal kecemburuannya, gitu ya, karena memang masih muda, dan yang perlu berasalah yang ibu-ibu yang pernah 20 tahun dan yang sekarang mungkin sudah 40 tahun ke atas, ritme atau cara pandang dan emosi itu beda ya, gitu. Saya dulu kenapa ya begitu begini, gitu. Sekarang itu udah mereda sendiri karena memang secara hormonal atau secara penciptaan memang sudah berubah, gitu. Maka umur 40 ke atas itu makin cantik katanya perempuan. Ya, kok jadi ke sana. Kayak gitu ya. Lanjut ini mungkin. Ya, Ustazah, ini langsung. Iya, sampai sekarang masih belum ada pertanyaan yang masuk lagi, kecuali kalau ada yang mau menyusul dari teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Kalau belum ada, mungkin bisa dilanjut ke Ummu Salamah ya Ustazah kalau gitu. Iya, tapi kayaknya nggak sampai akhir juga nih. Dia gitu panjang. Ya? Iya. Jadi gimana nih? Atau ya nggak apa-apa lah, setengah. Kalau selanjutnya ya silakan ditelaah masing-masing. Ada banyak buku, tapi gini ya, ada baiknya memang dari buku, bukan dari googling sih. Kalau googling ya paling sekilas-sekilas doang, nggak yang lengkap gitu. Kecuali googlingnya PDF buku gitu, bukan berita-berita singkat atau makalah-makalah singkat yang kurang panjang. Banyak juga sih kadang skripsi, terus juga disertasi. Kalau di Indonesia mungkin dari UIN dan sebagainya, itu banyak banget kajian-kajian tentang kepakaran gitu. Maksudnya kepakaran nanti ada tuh tadi itu saya baca yang bahas khusus Ummu Salamah dari sisi
tafsir Quran gitu. Apa peran beliau, kontribusi beliau dalam penafsiran gitu. Apakah ada penafsiran-penafsiran yang berbeda dari penafsiran yang selama ini atau dia menambahkan, atau justru dia yang pertama kali mencetuskan itu karena dan tafsiran dari para sahabat itu bukan tafsiran dari diri sendiri ya, tapi tafsiran yang berdasarkan riwayat yang pernah beliau dengar dari Rasulullah SAW. Gitu. Jadi nanti kalaupun nggak cukup waktunya sampai jam 5 kali ya, saya ini tentang Ummu Salamah. Tapi kayaknya mungkin nggak cukup, tapi lihatlah. Jadi nasabnya beliau adalah Hindun binti Abi Umayyah, disebut Ummu Salamah karena anaknya namanya Salamah. Nanti suaminya disebut Abu Salamah, dan dia namanya Abdullah bin Abdul Asad. Ibunya Atikah Al-Kinaniyah, Bani Mahzumiyah. Jadi ini orang Quraisy ya, orang dua-duanya ini adalah kabilah yang saya belum ini ya. Oh iya, apa Ustazah? Iya, baru mau bilang belum share screen kelihatannya. Ya. Sudah ya. Ya, sekarang sudah Ustazah. Ya. Iya, ibunya namanya Atika, jadi dua-duanya dari dia, secara nasab dia darah biru, meskipun bukan Raden. Darah biru karena Quraisy ya, dua-duanya. Jadi kabilah yang Mahzumiyah ini kabilah yang Quraisy itu nanti banyak, jadi dan salah satunya adalah Mahzumiyah. Dan Kinaniyah juga, jadi mereka dari turunan yang Hindun ini atau Ummu Salamah ini dan suaminya juga seperti itu. Kalau suaminya itu adalah anak dari bibinya, anak dari bibi Rasulullah. Bibi Rasulullah namanya Barrah binti Abdul Muttalib. Jadi dia nikah dengan sepupu Rasulullah SAW. Bapaknya dikenal amat dermawan, disebut dengan Zadur Rokbi. Jadi kalau yang pergi sama bapaknya ini, bapaknya ini adalah donatur terbesar dalam sebuah kafilah. Jadi nggak ada orang yang kelaparan kalau misalnya perginya sama bapaknya Ummu Salamah. Jadi sudahlah dari keturunan dari darah orang yang ditokohkan, orang yang mulia, punya uang, jadi dan juga dikenal sangat dermawan. Bagusnya orang jahiliyah pada saat itu dan sampai sekarang orang Arab itu dikit yang orang bakhil, dikit orang yang kikir. Mereka tuh kalau ibu-ibu semuanya mungkin punya teman-teman orang Arab lah ya. Orang Arab itu kalau sudah ngasih itu betul-betul ngasih yang terbaik dari rumahnya pada saat itu, ngasih yang bahkan di kulkas semuanya dikeluarin lah. Cantik, cerdas, tegas, dan ini juga yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW sepanjang perjalanan dakwah beliau. Pernikahannya dengan Abu Salamah dulu sebelum dengan Rasulullah SAW. Jadi menikah dengan Abu Salamah, namanya Abdullah bin Abdul Asad Zuhijratain. Kenapa disebut Zuhijratain? Kalau Utsman disebut Zunurain karena menikah dengan dua anak Rasul. Kalau ini Zuhijratain karena yang pertama kali hijrah ke Habasyah dan juga yang pertama kali hijrah ke Madinah. Abdullah ini adalah anak bibi Rasulullah, yaitu Barrah. Hijrah ke Habasyah. Jadi waktu itu yang pertama banget itu cuma 13 orang. Dan di sana Salamah lahir dan mereka lama ya di sana sampai Muqatta'ah. Muqatta'ah itu embargo yang untuk Bani Hashim itu loh, yang selama 3 tahun. Jadi 3 tahun Bani Hashim dikucilkan, tidak ada interaksi apapun, interaksi kekeluargaan dengan pernikahan, interaksi ekonomi, tidak ada, semua tidak ada, sampai Muqatta'ah itu selesai dan akhirnya mereka pulang. Jadi orang yang dari Habasyah ini pulang. Salah satunya adalah keluarga Ummu Salamah ini atau Abu Salamah. Setelah Muqatta'ah selesai atau embargo atas Bani Hashim selesai, mereka balik, dan setelah Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah, Abu Salamah pun singkat cerita mereka berdua dan anaknya pada saat itu Salamah baru satu orang pergi bersiap-siap untuk ke Madinah karena sudah turun wahyu untuk pergi ke Madinah, dan mereka sudah mempersiapkan bekal perjalanan. Dan karena pada saat itu kalau hari ini Mekah ke Madinah cuma 4 jam naik bis, tapi pada saat itu kurang lebih 15-20 hari ya, jadi bisa jadi hampir sebulan tergantung nyasar atau enggak di tengah gurunnya. Jadi saat mereka sudah bersiap-siap dan menunggangi kuda, ternyata ketahuan perjalanan mereka itu. Jadi pas hijrah itu ada yang terang-terangan, ada yang enggak. Jadi kebanyakan tidak terang-terangan. Terang-terangan itu Umar bin Khattab.
nantang gitu. Siapa yang mau menghalangi saya untuk berhijrah sini gitu. Kalau mau anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda ke sini. Tapi ini mereka sebenarnya yang termasuk yang diam-diam, karena bagaimanapun hubungan persaudaraan orang Arab pada saat itu dan mungkin sampai sekarang itu mereka kan tinggal per kabilah ya, tinggal per keluarga besar, keluarga dari kakek berapa gitu, semuanya ngumpul di situ, maka disebutlah satu kabilah dan biasanya membentuk satu kampung tersendiri. Nah, ketika mereka berdua hendak menuju Madinah, nah di tengah perjalanan sebelum keluar Mekah pun sudah ketahuan oleh Banu Salamah, oleh keluarganya Ummi Salamah. Keluarganya Ummi Salamah, dan mereka apa-apaan gitu, kamu kalau misalnya ke Madinah ke sana aja sendiri gitu. Jangan bawa putri kami ini gitu, maksudnya Ummu Salamah. Kamu aja pergi sendiri ke sana. Jadi terjadi perseteruan yang cukup alot antara Abu Salamah dengan keluarga Ummu Salamah, dan akhirnya Abu Salamah tidak berdaya karena melawan banyak orang. Nah, datang keluarga Abu Salamah pada saat pertengkaran tersebut, perseteruan tersebut fisik. Kata keluarga Abu Salamah, oh nggak bisa anak-anaknya mereka kalian bawa, itu kan keluarga ibu. Kalau di sana kan masih sampai sekarang juga keluarga bapak ya, di dalam Islam juga seperti itu. Keluarga bapak yang paling berhak atas seorang anak. Karena anak itu kalau misalnya bapaknya meninggal, maka dia dalam tanggungan paman-pamannya. Dia diperebut oleh kamu aja pergi, kamu aja pergi. Yang tadi menurut yang keluarga Ummu Salamah, kamu aja pergi, jangan bawa putri kami. Dan anaknya juga direbut oleh keluarga Ummu Salamah. Keluarga Ummu Salamah nggak terima, nggak bisa gitu. Anak ini kami yang berhak atas keluarga kalian. Jadi akhirnya Ummu Salamah terpisah. Abu Salamahnya pergi ke Madinah, anaknya dibawa oleh keluarga Abu Salamah yang masih di Mekah, dan itu terjadi selama 1 tahun. Selama 1 tahun, berpisah dari anak, berpisah dari suami, hingga akhirnya ketika sepupunya melihat Ummu Salamah yang tiap hari nangis gitu kan, nggak tahu sampai kapan dia bisa bertemu dengan anaknya. Akhirnya, aduh udahlah kasihan dia gitu. Kasih ajalah dia pergi gitu. Biarkan dia pergi menemui suaminya. Dan setelah nego dengan keluarga Abu Salamah juga, akhirnya anaknya diserahkan kepada mereka. Itu nggak bayangin saya, misalnya setahun, padahal masih dalam satu wilayah gitu ya, tapi tidak boleh ketemu dengan anaknya karena merasa bahwa mereka lah lebih berhak daripada keluarganya Ummu Salamah. Dan akhirnya diperbolehkan, dan dua-duanya dari dua keluarga Abu Salamah maupun Ummu Salamah, karena mereka tidak seiman itu, membiarkan Ummu Salamah pergi berdua saja dengan anaknya. Dan nanti pas, lika-liku menuju Madinah, setahun, jadi Banu Asad akhirnya mengembalikan anaknya, terus Ummu Salamah pergi berdua. Nah, sesampai di Tanim itu kira-kira 16 km dari Mekah, dari Masjidil Haram, dia bertemu dengan Utsman bin Tolha. Utsman bin Tolha ini bukan orang Muslim, ngelihat Ummu Salamah hanya pergi berdua dengan anaknya, dia sapa, mau kemana wahai putri Abu Umayyah gitu, mau kemana, mau ke Madinah menyusul suamiku gitu. Dengan siapa gitu? Hanya dengan, demi Allah tidak ada, hanya dengan putraku ini gitu. Kata Utsman bin Tolha, demi Allah kau tidak pantas dibiarkan sendiri. Ia pun mengambil tali kekang Ummu Salamah, maksudnya mengambil untanya di tali kekangnya untuk ditemani, kemudian mendampinginya dan putrinya pergi. Kata Ummu Salamah, demi Allah aku tak pernah ditemani seorang laki-laki Arab yang aku pandang lebih mulia darinya. Maksudnya apa? Dia meskipun, jadi ada sifat-sifat jahiliyah, itu masih penjahiliyah, tapi mereka itu namanya kehormatan seseorang, namanya kedermawanan, namanya kezoliman misalnya, ya, mereka sangat antipatik pada kezoliman, sangat menjunjung kedermawanan, sangat menjunjung harga diri seseorang. Jadi tidak baik untuk tidak ditemani perempuan tersebut. Jadi masih udah ada pandangan seperti itu gitu ya. Dari sini mungkin bisa diambil fikihnya. Rasulullah pun ketika hijrah itu, yang menjadi penunjuk jalan itu non Muslim, yang menjadi penunjuk jalan itu belum berislam. Jadi masih jahiliyah. Kita boleh bekerja sama gitu. Kita boleh bekerja sama dengan non-muslim sepanjang dia memang tidak memusuhi. Rasulullah sendiri mengambil itu sepanjang dia tidak membuka rahasia bahwa beliau sedang dalam perjalanan kepada. Kalau mau kan itu si
si guide itu dia bisa saja ngasih info ke orang-orang Quraisy dan akan mendapat hadiah 100 onta kalau dia mau, tapi tidak lakukan. Jadi memang ada orang yang jadi kesimpulannya adalah dengan non-muslim yang tidak memusuhi, dengan non-muslim yang bisa dipercaya. Dari Yahudi dan Nasrani itu ada yang bisa jadi, tapi secara general mereka dilaknat oleh Allah itu karena perilakunya, karena keyakinannya, bukan karena bukan karena personal karakternya. Tiap orang bisa beda-beda gitu. Jadi kita boleh bekerja sama mereka bahkan dalam dakwah sekalipun gitu. Kalau kita bisa mengambil kontribusi dari mereka, mengambil sari dari mereka untuk dakwah kita, itu juga tidak masalah gitu ya, tidak dianggap sebagai uang haram. Kalau misalnya mereka ngasih donasi, karena kadang aneh ya, kayak saya lihat di Indonesia juga orang Buddha itu banyak yang berlomba-lomba untuk ngasih makan orang Muslim pada saat Ramadan. Itu kan itu rada aneh karena berharap mereka juga mendapat pahala Ramadan, padahal mereka tidak percaya gitu. Ada juga yang seperti mungkin siapa tuh bapaknya Ustadz Felix Xiao gitu. Nah, beliau juga kan sangat mensupport kegiatan dakwah beliau gitu. Jadi boleh dipergunakan sepanjang tadi itu mereka bukan orang yang memusuhi dan mereka bukan orang yang bisa dipercaya. Nah, ini kata Ummu Salamah bisa bersaksi seperti ini karena memang pada saat perjalanan yang lama itu bayangkan 15 hari itu setannya juga seperti apa gitu kan. Tapi Utsman bin Thalhah ini pada saat misalnya lagi istirahat dari perjalanan di malam hari atau misalnya lagi ke WC dan WC-nya pada saat itu adalah gurun pasir yang mana mungkin harus buka aurat dan sebagainya. Tapi kata Ummu Salamah setiap kami turun dia langsung agak menjauh dan tidur di bawah pohon gitu. Terus begitu tapi tetap pas turun itu dibiarkan untanya ke bawah, untanya turun menekuk gitu kakinya, apa bahasa Indonesianya? Menekuk kakinya sampai beliau turun tanpa ada pegang-pegang, dan Utsman bin Thalhah betul-betul menjaga gitu kemuliaan Ummu Salamah. Dia langsung menjauh dan membiarkan Ummu Salamah beristirahat dan dia juga beristirahat. Nanti pas besoknya memperlanjutkan perjalanan juga seperti itu. Tali kekangnya atau untanya dibiarkan turun dulu dan dia menghadap ke depan, kata Ummu Salamah. Jadi dia menghadap ke depan, dia nggak nyamping gini gitu sambil ngelihat. Pas naik itu kan mungkin bisa jadi aurat kebuka dan sebagainya. Tapi dia tidak lakukan. Jadi dia lihat ke depan sambil menggenggam tali kekang tersebut, dan kalau misalnya sudah naik baru dia berjalan. Jadi jalannya bukan naik di depan-depanan kayak bonceng-boncengan gitu ya. Jadi dia jalan. Ummu Salamah yang naik untanya. Itu bayangkan selama hampir sebulan seperti itu. Nah, itu hingga sampai ke kampung Bani Umar bin Auf, itu di Quba, dan disitulah Abu Salamah berada, dan akhirnya bertemulah satu keluarga yang sudah terpisah ini, dan pasangan ini pun adalah pasangan yang pertama memasuki Madinah. Jadi mereka itu selalu yang jadi yang pertama dalam soal hijrah. Sampai di sini kita lanjut. Jadi sebentar, saya ini. Hai Sam, kalau mau ke sini nggak apa-apa, Bi. Kali mau itu Nenen. Abu Salamah. Sebentar. Nah, Abu Salamah dan istrinya. Halo, assalamualaikum. Ya. Nah, bentar ya. Abu Salamah dan istrinya, turut dalam 2 peperangan pertama, Badar dan juga Uhud. Nah, di Uhud ini Abu Salamah terluka serius, sempat sembuh, tapi akhirnya parah lagi ketika Rasulullah SAW memerintahkan Abu Salamah berangkat dengan 150 sahabat yang lain untuk menghadang Bani Asad yang hendak menyerah ke Madinah. Nah, pas setelah selesai menghadang Bani Asad ini, nah lukanya
lukanya Abu Salamah yang tadinya sempat sembuh akhirnya terluka kembali, jadi kebuka lagi lukanya sampai akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir. Dan Rasulullah yang melihat beliau sakaratul maut dan juga beliau yang mentalkinnya langsung, dan bahkan rasa cinta Rasulullah yang amat dalam membuat beliau bertakbir hingga 9 kali saat sholat. Para sahabat nanya, Rasulullah lupa atau lalai gitu? Anasita o sahauta gitu. Jadi lupa atau lalai ini? Enggak, saya tidak lupa dan saya tidak lalai. Kalaupun aku bertakbir 1000 kali untuknya, ia pantas untuk itu. Ini nggak bisa dijadikan fikih secara umum ya. Apakah boleh kita bertakbir lebih dari 4 kali pada saat sholat jenazah? Ya umumnya ya 4, pasti untuk 4. Tapi ini hanya terjadi pada saat Rasulullah mensolatkan Abu Salamah. Jadi tidak bisa diambil sebagai fikih secara umum bahwa boleh takbir lebih dari 4 pada saat sholat jenazah. Sholat jenazah bukan disebut rakaat ya, karena tidak satu kali, cuma kan takbir doang. Nah itu, dan abis itu setelah sepeninggal Abu Salamah, Ummu Salamah berdoa yang doanya luar biasa populer kalau yang tahu. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni, atau dibaca wa akhlifli khairam minha. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti itu yang pertama. Allahumma ajurni, Allahumma ajirni juga boleh dibilang seperti itu. Ya Allah, beri aku pahala atas musibahku dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik darinya. Ini tidak hanya pada saat seseorang meninggal ya. Jadi kalau ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, dan seolah-olah doa ini menjadi melekat dengan pribadi Ummu Salamah. Jadi kalau kita tertimpa musibah apapun, kita baca Allahumma ajurni fi musibati. Jadi tetap orientasinya pahala, dalam musibah pun orientasinya pahala. Wa akhlifli khairam minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik dari sesuatu yang aku hilang tadi itu. Dan kata Ummu Salamah, dan saya tadi juga sudah katakan, jadi kalau tidak ada janda yang nganggur pada saat itu. Jadi begitu idahnya selesai, Abu Bakar datang ditolak, Umar datang ditolak, dan karena menganggap siapa sih yang lebih baik dari Abu Salamah menurut Ummu Salamah ya, siapa yang lebih baik dari Ummu Salamah? Bukan ini. Nah sampai ada Hatib bin Balta'ah yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang pada Ummu Salamah, melamarkan beliau, tapi tidak langsung diterima oleh Ummu Salamah. Saya itu udah tua, kata Ummu Salamah. Saya itu banyak anak, saya itu pencemburu. Terus kata Rasulullah sambil melalui utusannya, sambil saya pasti nggak fokus. Masya Allah, Ustazah sambil memberi materi. Nggak fokus. Dianya nggak fokus, bukan saya. Ya. Nggak apa-apa, Ustazah. Ya, lanjut. Aku tuh lebih tua darimu. Allah akan mengenyahkan rasa cemburumu. Dan untuk anak-anak, Allah dan Rasulnya akan menjaminnya. Nah, ini nanti dari 4 orang anaknya Ummu Salamah yang dibawa itu 4 orang jadi semua, jadi orang, maksudnya jadi pemuka-pemuka dalam sejarah Islam. Nanti juga dinikahkan, siapa namanya? Salamah itu dinikahkan dengan saya lupa, pokoknya salah satu dari anaknya Sofia, kalau nggak saya Sofia bintu Abdul Muthalib. Sini nenek dulu. Sini nenek sama Umi. Ya. Maaf dengan iklan ini. Ya. Sini, Haisam. Nah, ya Ustazah. Ya. Jadi ini lanjutannya, oh ya boleh kalau saya tanya dulu Ustazah untuk kelanjutan materi. Ya, mau lanjut sambil sudah iklan. Jadi kalau ini tentang Ummu Salamah belum selesai, depan apakah bisa dengan Ustazah mungkin dilanjut lagi materinya? Atau mungkin Ustazah ada topik lain yang akan dibahas untuk pertemuan bulan depan? Bagaimana Ustazah?
Kalau kata Huri kemarin, kalau misalnya serialnya masih serial istri-istri Rasulullah, dan saya bilang worth it sih untuk membahas beliau-beliau ini gitu ya, karena banyak yang bisa diambil gitu ya dari itu. Kalau misalnya diselesaikan tuntas kajian tentang istri Rasulullah, ya mangga aja gitu. Tapi kalau mau tema lain ya silahkan, tergantung sih kumaha ibu-ibu. Ya, ini juga ada usul untuk urutan istri Rasulullah sesuai dengan urutan pernikahannya. Jadi sekalian nanti lanjut, karena ini Ummu Salamah juga sepertinya tidak akan beres hari ini juga kan ya Ustazah, jadi akan dilanjut pertemuan depan. Ya, kita sudah 1 jam lebih ya. Ya, saya sampai ini aja deh, sampai mungkin ibu-ibu akan, ada yang kalau misalnya dipersingkat sekarang nih ya, dipersingkat sekarang. Sayang. Nah, nggak akan serius. Ya. Karena, apa namanya? Jadi ketika akhirnya mereka menikah ya, singkat cerita mereka menikah, kalau saya boleh tambahin 5 menit lah. Akhirnya singkat cerita mereka menikah, dan itu nanti sebenarnya masih panjang di sini, dan satu yang kalau ibu-ibu pengen nanti menggali lagi gitu. Ada dialog antara Aisyah dengan Ummu Salamah. Ada dialog antara Aisyah dan Ummu Salamah ketika Aisyah mau pergi, maksudnya mau keluar untuk berperang melawan Ali bin Abi Thalib yang pada saat fitnah kubro itu. Nah, dari situ aja deh. Nah, dialog dengan itu menurut saya luar biasa, itu kelihatan sekali bahwa tegasnya sosok Ummu Salamah. Dia katakan di situ, ayah khurujin takhrujina haza. Jadi apa-apaan ini gitu, kamu keluar untuk berperang melawan Ali gitu, berperang melawan Ali bin Abi Thalib. Apakah engkau tidak malu gitu ketika nanti misalnya engkau terbunuh dalam peperangan tersebut dan dikatakan padamu kepada malaikat, masuklah surga, dan ketika masuk surga engkau bertemu dengan Muhammad dalam keadaan hijab yang terkoyak-koyak, yang dikoyak-koyak oleh Ali bin Abi Thalib gitu. Apakah engkau tidak malu? Jadi nasihat untuk agar beliau sudahlah gitu, jangan ikut-ikutan dengan suasana publik memang yang sedang memanas, dengan ditambah-tambahin bahwa karena status kita sebagai Ummahatul Mukminin gitu. Tapi ternyata Aisyah tidak mengindahkan hal tersebut, dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tapi dari situ kita lihat bahwa mereka itu pribadi-pribadi yang sangat-sangat manusia gitu ya, manusia yang kalau kita lihat di surat Al-Hujurat, fa'in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Jadi kalau kamu mendapatkan ada dua kelompok dari orang muslim yang saling berperang, saling membunuh, padahal di situ juga para sahabat ketika dengar ayat itu, masa sih gitu dua orang beriman saling membunuh satu sama lain. Ternyata terjadi gitu pada saat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ya terjadilah apa yang terjadi, dan sampai sekarang yang akhirnya melahirkan dua mazhab politis awalnya ya. Syiah Sunni itu adalah pada awalnya adalah mazhab politik, bukan mazhab akidah. Tapi akhirnya kesini-sini menjadi sebuah mazhab akidah yang diada-adakan dari mereka sendiri. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Kalau misalnya nanti ada perbicaraan juga tentang kontribusi beliau di hadis, kontribusi beliau di fikih. Kenapa saya ketika Teh Huri minta ayat apa saja yang mau dibacakan? Nah, kenapa Al Imran yang tadi itu? Nah, ayat terakhir yang dibaca oleh Teh siapa tadi Tah, dan oleh pembaca Quran tadi, yang tilawah tadi. Nah, itu ayat terakhir itu turun karena pertanyaan atau pernyataan Ummu Salamah. Jadi Quran itu meskipun kita tahu bahwa itu sudah ada dari kalau berdasarkan penurunannya itu ya, turun dari Lauhul Mahfuz ke Sama Dunia, ke langit dunia, dan akhirnya satu persatu turun berdasarkan sebabnya, ada yang ada sebabnya, ada yang tidak.
Dan kadang ada interaksi yang karena pertanyaan. Nah, salah satunya adalah pertanyaan atau pernyataan, bukan pertanyaan. Aduan Ummu Salamah yang terakhir itu, Rasulullah gitu. Kami mendapatkan bahwa laki-laki itu mendapat begitu banyak ladang amal gitu untuk memperoleh pahala gitu. Sedangkan kami perempuan tidak mendapatkan ladang seluas mereka. Bahkan di hadis yang lain dia berdoa gitu, semoga jihad juga diberlakukan untuk perempuan agar mereka juga mendapatkan kemuliaan seperti yang didapatkan oleh laki-laki. Nah, dijawab oleh Allah dengan surat Al-Imran itu dan ayat 100 berapa tadi, dan dijawab juga di yang surat An-Nisa ayat 30-an. Nah, itu dari berarti ada interaksi yang luar biasa gitu dengan kecerdasannya Ummi Salamah, dan sehingga dijadikanlah pernyataannya, dijadikanlah aduannya bagian dari sebab turunnya Al-Quran, turunnya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itu ya, karena kondisi saya juga ini tidak memungkinkan untuk lebih dari sampai jam 6 apalagi. Iya, gak apa-apa banget Ustazah. Nanti mungkin bisa kita, atau kalau enggak saya kasih, tadi saya sudah bagi ke Huri ininya, slide ini. Jadi kalau misalnya mau dibaca-baca sendiri, silahkan dibaca meskipun tidak mewakili data yang begitu banyak ya, karena namanya juga slide, cuma sauprit-uprit. Kalau mau baca lengkapnya, kayaknya udah diterjemahin sih. Kalau judul aslinya Nisaun Nabi karya Aisyah bintu Abdurrahman, atau disebut Aisyah bintu Syati pengarangnya. Itu lebih spesifik ke istri-istri Rasulullah saja, bukan, biasanya kan buku tuh bukan tentang sahabiah dikit-dikit dan banyak gitu kan. Nah, buku ini buku tentang hanya istri-istri Rasulullah dan dengan bahasa yang kekinian. Kalau itu sih gimana penerjemahnya? Karena aslinya bahasa Arab. Kalau mau PDF bahasa Arabnya saya ada. Jadi Itu yang berminat bisa japri Ustazah ya kalau begitu. Ya, silakan kalau misalnya kalau sambil jawab mungkin bisa. Enggak lama kali ya. Sampai setengah 6 mungkin. Waktunya tidak akan lama ya, karena Ustazah sendiri juga waktunya sampai di sini yang kira-kira bisa lebih banyak memberikan waktu lagi untuk jamaah sekalian ya Ustazah. Ya, begitu. Iya. Jadi karena tadi pagi juga ada kajian, kasihan hari ini dia berapa 2 harusnya saya enggak banyak-banyak sih juga. 2 kali aja gitu. Kasihan. Iya, Masya Allah. Padahal rencana awalnya kan hanya membahas tentang ibadah ya Rasulullah, Ustazah gitu. Tapi alhamdulillah ternyata dilanjut juga tadi sebagian tentang Ummu Salamah. Jadi ada bonus ya untuk hari ini. Ya, jadi dari sekarang sesi pertanyaan bisa. Ya, bentar. Kakak, bentar Kak, adiknya Kak. Masya Allah. Oke. Ya, kalau belum ada yang bertanya, mungkin dari saya sendiri aja yang bertanya kalau gitu saja. Jadi tadi sebenarnya lumayan sih. Kalau selesai juga nggak apa-apa. Ya, Ustazah, jadi begini. Tadi sebenarnya selama dengar dari awal membahas tentang Saudah dan lalu Ummu Salamah, lumayan apa ya? Bukan tergelitik sih, tapi ada satu hal yang menarik lah mungkin karena terkait dengan poligami yang biasa terjadi dulu di Jazirah Arab gitu ya Ustazah. Jadi poligami itu memang dari dulu bagian dari kultur bangsa Arab ya. Kalau iya, terus bedanya poligami yang dulu dengan poligami menurut syariat Islam itu seperti apa Ustazah? Ya, kalau diurut apakah ini kultur Arab, nggak hanya Arab doang, mau di mana aja ada teh, di tanah Jawa, di tanah manapun, bahkan dari zaman Romawi gitu kan, dari zamannya nabi-nabi sebelumnya mereka tidak berpasangan dengan satu, tapi berpasangan dengan banyak. Bisa jadi karena sistem sosial pada saat itu memang mendukung seperti itu. Jadi suatu yang wajar gitu ya pada saat itu kalau misalnya laki-laki dengan beristri banyak, bahkan
Nabi Sulaiman itu kan 1000 atau berapa ribu. Harun ar-Rasyid juga seperti itu gitu. Yang budak kan diperbolehkan mau berbanyak-banyak juga. Yang sebenarnya gitu kalau bicara tentang perbudakannya ntar dulu deh ya gitu, karena sebenarnya Islam juga ada misi untuk membebaskan perbudakan juga gitu melalui syariat-syariat, melalui kayak kifarat saum, yang nggak saum Ramadan kan harus membebaskan budak. Jadi visi untuk pembebasan budak itu banyak, tidak hanya untuk yang tidak saum. Nah, soal kalau apakah kultur pada saat itu Arab, tidak hanya Arab, tapi dari zaman-zaman sebelumnya sudah, bahkan itu nular ke pada saat Indonesia belum merdeka pun, itu juga di Indonesia juga banyak praktek-praktek seperti itu gitu. Bahkan kalau soal keadilan dan sebagainya, nah itu baru Islam yang mengatur gitu, soal jatah nafkah, soal jatah malam, dan soal bahwa dicelanya seorang laki-laki ketika dia tidak bisa berbuat adil, itu hadisnya banyak. Kalau dia tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, itu celaannya sangat-sangat banyak gitu. Dosanya bertumpuk-tumpuk deh, itu ancamannya serius gitu ya. Diksi yang dipakai itu serius banget ancamannya. Dan tidak boleh diwariskan istri itu. Nah, itu kan mulai baru pada saat, jadi ngubahnya itu sedikit-sedikit dan membatasi menjadi 4 itu dengan ayat yang ada di surat An-Nisa itu, dan juga dengan pada saat itu ada seorang sahabat yang punya 10 istri. Ambil 4, yang 6 ceraikan gitu, kasih atau nikahkan dengan yang lain. Tapi ya seiring dengan zaman pada saat ini, kita mungkin antitesis dari perempuan pada zaman dulu gitu ya. Kalau zaman dulu, kalau dibilang bebas dan tidak bebas, pada zaman jahiliyah itu bebas. Perempuan boleh pilih berapa pasangan juga boleh gitu. Sama kayak orang Eropa lah kali ya, yang berkesepakatan. Lebih bebas ya orang Eropa. Kalau misalnya dilihat berdaya perempuan dan tidak berdayanya perempuan, dilihat dari berapa jumlah pasangan. Nah, di zaman jahiliyah juga sudah seperti itu gitu. Tidak hanya laki-laki yang berpasangan lebih. Bahkan perempuan boleh menerima di satu malam itu berapa orang. Nanti kalau misalnya punya anak, anaknya yang paling mirip dengan siapa, nah itu adalah anaknya. Sampai sebegitunya gitu jahiliyah pada saat itu, dan Islam di tengah-tengah itu gitu. Tidak membebaskan laki-lakinya, dan tidak mengekang perempuannya dengan ya memang kita tidak nikah dengan banyak sih, tidak nikah dalam satu waktu dengan poliandri dan sebagainya, tidak gitu juga. Kita tidak berpoliandri, tapi laki-laki boleh poligami. Taruhlah dengan memang sosial fakta sosial sekarang kan emang perempuan lebih banyak daripada laki-laki kan. Iya. Nggak bisa dipungkiri itu gitu. Jadi ya kalau misalnya saya yang sudah bersiap-siap untuk menginginkan surga dari pintu itu, ya silakan. Ya saya sih enggak sih. Ya silakan gitu. Tapi memang fakta, saya itu dulu luar biasa ya ketemu dengan seorang istrinya ustadz gitu. Ustadznya sih nggak mau, tapi istrinya sudah beberapa orang saya melihat seperti itu. Jadi kita nggak bisa menang sendiri lah istilahnya gitu. Menang sendiri dengan karunia suami, sementara saudari-saudari kita ada yang kehormatannya tidak terangkat karena memang belum mendapatkan suami, belum mendapatkan pasangan gitu. Jadi itu luar biasa pandangan seperti bisa untuk ke titik itu luar biasa gitu, bisa ya mau berbagi dan sebagainya. Jadi apa bedanya? Banyak bedanya. Salah satunya itu yaitu dalam keadilan. Iya, di satu sisi aturan dalam Islam sendiri itu udah paling jelas ya Ustazah. Jadi ya kalaupun ya untuk poligami ini banyak terjadi sebenarnya di seluruh dunia, nggak cuma di Jazirah Arab saja, tapi insya Allah karena sudah lebih teratur, sudah lebih rinci, jadi ya insya Allah pelaksanaannya pun bisa setidaknya jauh lebih baik gitu ya Ustazah. Ya, yang ya kalau yang enggak juga banyak ya, jadi tidak yang mengatasnamakan. Emang pada akhirnya sama lah kayak kualitas sholat itu beda-beda kan tiap orang, ada yang diterima dan ada yang tidak terima, ada yang sah dan ada yang tidak sah. Praktek poligami juga seperti itu, ada yang sesuai syariat betul-betul, ada yang betul-betul menjaga, yang akhirnya semuanya qanaah gitu, semuanya puas dengan situasi yang ada gitu. Tapi ada juga yang
yang ya neraka bagi pelakunya gitu, ada juga gitu. Sampai kalau ibu-ibu semua kenal Muhammad bin Abduh. Muhammad bin Abduh tokoh pembaharu dari Mesir dengan Jamaluddin Al-Afghani, dan juga beliau tokoh pembaharu dalam bidang pendidikan jauh sebelum era modern ini ya. Beliau itu karena pengalaman kecil pribadi, karena ibunya adalah istri yang kedua dan bukan praktek poligami yang syar'i gitu. Maka beliau akhirnya berfatwanya berdasarkan ya tadi itu pengalaman pribadi itu. Jadi satu itu lebih baik. Memang karena di ayatnya juga fa'ilam ta'dilu fawahidah. Kalau misalnya kalian tidak bisa adil, ya udah satu itu lebih baik daripada banyak-banyak. Jadi karena memang syarat dan ketentuannya ketat. Lalu ini ada yang menambahkan lagi nih Japri juga, Ustazah. Jadi apakah boleh kalau ingin menikah memberi syarat pada calon suami untuk nggak poligami? Boleh-boleh saja, karena sebenarnya ya poligami kan bukan wajib ya, mubah. Mubah, dan sesuatu yang mubah ya boleh-boleh saja. Kalau misalnya kita memberi syarat seperti itu, sepanjang dia mau. Iya ya Ustazah. Ya, ini semua perempuan ya begitu. Iya. Tapi ada juga yang nggak sih, sudah boleh dari awal dengan. Ya, Ustazah. Jadi ini di kolom chat juga ada yang bertanya nih. Jadi ada yang menyebutnya binti, ada yang menyebutnya bintu. Itu ya. Atau ya binti mah ikutan Indonesia, bintilan. Ya gini, sebenarnya harusnya bintu ya, harusnya bintu bukan. Gini, tergantung kalau tergantung dia sebagai apa. Jadi bisa bintu, bisa binti, bisa binta. Jadi tergantung dia sebagai apa dalam. Tapi intinya bint. Bint itu anak perempuan. Harusnya malah bin ya Ustazah. Binte. Bukan bint pakai T. Iya binte gitu ya. Ya, tergantung mau tuh ta itu tergantung dia posisinya di mana gitu. Dia sama kayak dem yang gitu dalam bahasa Jerman gitu ya. Langsung terpanggil. Nah itu dia terletak di mana? Kalau sebagai maf'ul bih, sebagai objek, maka dia binta Umma Salamah binta siapa namanya, Abu Umayyah. Nah terus juga kalau sebagai subjek dia bintu. Kalau ada huruf jar, saya berkata kepada Ummu Salamah anaknya si ini. Nah, qultu li Ummi Salamah binti. Gitu. Jadi kalau di bahasa Arabnya gitu, tapi aslinya ikutan bahasa Indonesia mah yang dianggap binti. Kalau bahasa Indonesia. Iya. Gitu. Jadi dua-duanya bisa. Bisa ya? Iya, bisa enggak. Oke, ini kalau selain ini tidak ada pertanyaan lain yang masuk, jadi ini mungkin ada pertanyaan terakhir di kolom chat yang sebenarnya ini paling penting sepertinya Ustazah. Jadi ini ada yang nanya nih Ustazah, apakah ada rekomendasi buku dan pengarang untuk bacaan tentang istri-istri Rasulullah? Ya, tadi itu kalau bahasa Indonesianya tadi ya, tapi terjemahan saya kurang tahu diterjemahkan sebagai, tapi setahu saya sudah diterjemahkan. Kalau saya teman saya yang nerjemahin. Nah, itu istri-istri Rasulullah, itu istri-istri Nabi. Jadi judul aslinya Nisaun Nabi. Nisaun Nabi karya Aisyah. Coba nanti ketik Aisyah bintu Abdurrahman. Aisyah binti Abdurrahman. Atau bintu Syati. Nama pena beliau bintu Syati, anak pantai. Baik. Cukup ya? Sudah. Insya Allah. Ustazah matikan lampu ya? Assalamualaikum Ustazah. Jadi kebetulan ini juga sudah mendekati akhir acara. Ustazah masih di sana? Assalamualaikum Ustazah. Mati lampu kayaknya di Iya, mati lampu ya. Kaget juga soalnya di tampilan kameranya. Tiba-tiba blank. Dan entah kenapa agak creepy gitu, Mbak. Ya, mati lampu itu. Coba ditelepon Ustazahnya. Iya. Sebentar. Tapi ini memang kebetulan juga sudah hampir di akhir acara juga sih, Mbak. Jadi mungkin bisa sekalian ditutup, tapi
sambil menunggu beberapa menit, beberapa waktu, barangkali Ustazah akan masuk lagi, atau oke. Ini pertanyaan dari para jamaah sekalian juga sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, atau mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa ditampung dulu sementara waktu. Kalau sudah tidak ada, mungkin beberapa menit lagi akan sekalian ditutup juga pada sesi kajian hari ini. Masya Allah sekali. Karena rencananya hanya membahas tentang Saudah, istri Rasulullah, tapi alhamdulillah ternyata ada tambahannya tadi, bisa dibilang spoiler tentang Ummu Salamah, tapi tadi Masya Allah ternyata baru sebagian, sudah banyak juga yang bisa kita ambil pelajarannya gitu dari Ummu Salamah. Iya, nggak apa-apa, ditutup aja kalau gitu. Sambil kalau misalnya setelah ditutup masih ada yang mau ramah tamah juga nggak apa-apa, silahkan. Iya, sepertinya mau lebih baik begitu ya, karena belum masuk lagi sepertinya Ustazah. Iya. Sambil menunggu Ustazahnya juga, kalau misalnya nanti masuk lagi. Iya, jadi alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kajian pada hari ini telah sampai pada akhir. Dan dari saya sendiri, mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena kesalahan datang dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum benar-benar ditutup kajian pada hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan astagfirullahaladzim 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah 3 kali, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Slide-nya di-share kemana ya? Insya Allah di-share di Facebook KMR, Mbak Jul. Oh ya, di Facebook ya? Iya. Alhamdulillah terjawab. Dilanjutin ya Mbak Septi, Ustazah Nununya bagus. Insya Allah Mbak, insya Allah dilanjut kok. Iya, insya Allah dilanjut di pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan juga untuk seluruh Al-Fatih yang telah hadir. Semoga keren, insya Allah. Selesaikan sampai 12 istri.